gontok-gontokan, kemudian pesah kursi, tidak lulus. Karena Ratu sadar begitu hebatnya tugas-tugas politik kita, negara ini, semua persoalan-persoalan bangsa harus dipikul bersama, keroyokan. Sama dengan FKUB, kerukunan itu tugas semua pihak. Sehingga Ratu bersyukur Kapolri turun, Presiden perhatiannya bagus, Kementerian Agama bagus, Kementerian Dalam Negeri bagus, gubernur-gubernur banyak yang bagus, walaupun banyak yang tidak bagus. Bupati wali kota juga itu banyak yang bagus dan banyak juga yang belum bagus. Supaya diikuti geraknya Presiden, geraknya Kementerian Agama, geraknya Kementerian Dalam Negeri. Harus koyokan. Kita harus semuanya berkoalisi. Di kerukunan beragama ini, kerja kerukunan harus koyokan berkoalisi. Sehingga pepatah itu berjalan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersama-sama kita pasti bisa. Sehingga berkoalisi di Indonesia ini bisa pasti. Ya, ini tata negara Indonesia. Tata negara Indonesia. Ya. Di Indonesia ini tidak mengenal oposisi. Dan semua bertanggung jawab. Sekali itu sebagai undang-undang, maka semua bertanggung jawab. Gak ada yang bilang saya tidak ikuti. Sekali itu sebagai peraturan pemerintah, semua turut. Itu Indonesia. Beda dengan negara lain yang menganut sistem oposisi, keroyokan. Dan ini kita sudah di kerukunan ini kita sudah rasakan. Ya, kita sudah rasakan berbahaya. Nah, kemudian oleh karena itu saya pada kesempatan ini Ratu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selanjutnya akan meninggalkan tugas beliau sebagai Presiden 20 Oktober. Kami seluruh jajaran FKUB menyampaikan selamat jalan melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Walaupun tidak sebagai Presiden, tetapi banyak jalan mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan selamat datang Bapak Prabowo Subianto. Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, Indonesia akan semakin baik. Kita akan dukung karena sikap politik kami. Nah, sekarang sikap politik pilkada pilpres. Bagi kami, Jenderal, pemilu dan pilkada pada pilkada sangat penting dan strategis untuk menentukan masa depan negara maupun daerah masing-masing. Di sana ditentukan bagaimana pemimpin itu harus ada dan terpilih, harus ada, tidak boleh kosong. Ya. Oleh karena itu, kami mempunyai komitmen pemilu, pilpres, legislatif,
DPR, DPD, DPRD harus sukses, harus berjalan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian pilkada itu memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota juga harus sukses. Tidak boleh tidak sukses. Oleh karena itu, kami di Bima ini meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, umat beragama semua, daftarlah ke TPS, coblos yang baik, kecuali TNI Polri, Jenderal Polri. Ya. Nasihat aku sebagai Ketua Umum Asosiasi Pegawai Indonesia, kita harus memilih. Kalau kita bersyukur, kalau yang dipilih itu adalah yang terbaik, yang baik-baik, pilih yang terbaik, yang baik-baik. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan pada calon-calon yang semuanya tidak baik, kurang bagus, atau tidak bagus. Tetap kita harus memilih. Pilihlah yang terbaik, yang jelek-jelek sekali. Ini untuk mensukseskan kepemimpinan. Karena kita sadar, walaupun kita sadar bahwa presiden tidak memimpin sendiri, memimpin negara ini adalah satu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, kemudian turunannya undang-undang. Itu yang memimpin negara ini. Presiden pelaksana. Kemudian ada juga yang memimpin DPR, DPD, Mahkamah Agung, ada BPK, dan soal banyak. Di kabupaten kota provinsi juga demikian. Jadi kalau sekali lagi mereka benar-benar guyup keroyokan, negara ini pasti berhasil. Karena order pada negara kita sudah menyiapkan ketatanegaraan yang bagus buat kita semua. Sikap politik yang berikutnya, kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Komjen Sadar, bahwa kita tidak berpolitik praktis, kita tidak ikut-ikutan, dukung-mendukung. Sebagai lembaga tidak boleh sama sekali. Bahkan Ratu sebagai Ketua Umum tidak pernah juga ikut-ikutan. Tidak ada dukung-mendukung, apalagi ikut kampanye. Tidak ikut juga mempromosikan menjelek-jelekan. Tetapi nanti pasti begitu. Pilihan pasti ada satu saja. Begitu. Dan sikap politik berikutnya, walaupun kami tidak dukung-mendukung, tidak ikut proses kampanye, selalu netral dalam pilpres, pilkada, pileg, tetapi kami setia taat kepada negara dan konstitusi. Oleh karena itu perlu dijaga. Setelah pemilu berakhir, pilpres pileg, siapapun presidennya, itu kita terima dan kita dukung, kita syukuri. Gak boleh ada yang mendukung. Siapapun menteri-menterinya, kita terima, kita syukuri, kita dukung. Siapapun gubernurnya, bupatinya, wali kotanya juga demikian. Siapa kapolrinya, siapa pangdamnya, siapa kapoldanya, kita dukung. Enggak boleh. Dan kita harus bekerja sama.
Ini sikap politik. Ya. Jangan pada saat kita tidak memilih, lalu itu tidak terpilih, lalu kita tidak mendukung, tidak setia kepada negara konstitusi.